Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan membahas HP yang agak membingungkan menurutku, yaitu antara iPhone 13 melawan iPhone 12 Pro Max. Jadi, kebingungan ini adalah awal ketika iPhone 12 tahun lalu keluar yang menggunakan display OLED dan memberikan kelebihan yang fantastis menurutku dibandingkan dengan iPhone XR ataupun iPhone 11 yang menggunakan LCD. Lalu seperti kontras rasionya, lalu juga dengan body, serta seluruh build quality yang diberikan sudah berbeda dibandingkan iPhone XR atau iPhone 11 dimulai dengan iPhone 12. Di video ini aku ingin share ke kalian dan memberikan bayangan yang menurutku bisa sebagai pertimbangan jika kalian bingung antara upgrade ke iPhone 13 saja atau ke iPhone 12 Pro Max, HP terbaik yang keluar di tahun 2020 kemarin. Jadi yang pertama, aku ingin share juga adalah iPhone 12 Pro Max merupakan HP daily driverku yang aku gunakan selama 1 tahun terakhir sebelum aku pindah ke iPhone 13 Pro Max. Jadi aku paham benar dengan apa yang bisa memberikan kelebihan serta kekurangan yang ada di iPhone 12 Pro Max. Tahun ini, display yang diberikan di iPhone 13 memberikan kesan yang sangat baik karena menggunakan display yang sama dengan iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max. Kenapa? Karena sama dengan 60 Hz dan juga brightness-nya bisa maksimal ke 800 nits sama seperti iPhone 12 Pro Max. Lalu dengan display yang sedikit lebih kecil pastinya dengan 6,1 inch di iPhone 13 dibandingkan 6,7 inch di iPhone 12 Pro Max. Tidak ada beda karena memang dengan 60 Hz yang sama ya. Jika kita bandingkan berbeda ketika adanya 120 Hz ProMotion Display di iPhone 13 Pro atau 13 Pro Max. Jadi menurutku sudah kalian bisa mendapatkan kualitas terbaik displaynya yang ada di iPhone 12 Pro ataupun 12 Pro Max di iPhone 13 di tahun 2021 ini. Yang mungkin menarik adalah juga adanya notch yang sedikit lebih kecil, 20% dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Yap, ini menurutku ya kelebihan ya yang bisa kita acungi jempol juga bagi pengguna yang ingin upgrade ke iPhone 13. Selanjutnya, dari sisi bodi, memang iPhone 13 masih menggunakan aluminium terbaik sama seperti iPhone 12 atau 12 mini dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Jadi, untuk masalah ketahanan nggak masalah, oke banget ya. Walaupun memang aluminium dan kerasa sedikit lebih rendah lah dibandingkan dengan stainless steel dengan frosted glass yang diberikan di iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max. Tapi menurutku nggak masalah sih ya, aluminium pun juga sangat kuat dan kalau misalnya kalian gunakan sehari-hari nggak masalah. Apalagi juga kalian menggunakan casing pasti tidak merasakan feel juga yang ada dengan stainless steel di iPhone 12 Pro Max. Lalu yang berbeda di sini adalah bentuknya, memang dengan kamera yang diagonal pasti orang akan melihat bahwa oh ini baru ya dengan kelebihan yang diberikan di iPhone 13. Tapi memang kalau misalnya kalian bandingkan karena bobanya lebih banyak otomatis kadang banyak sih yang merasakan dengan mindset bahwa oh itu HP terbaik di 2020 nggak masalah dan kadang lebih tertarik untuk upgrade ke iPhone 12 Pro Max dibandingkan dengan kelas yang agak di bawahnya dengan iPhone 13 yang biasa. Kalau itu aku tidak bisa komentar, itu dari jawaban kalian masing-masing. Tapi overall sih menurutku nggak masalah dengan iPhone 13, apalagi sekarang lanjut ke kamera ya. Dengan kamera utamanya yang ada di 12 Pro Max saja tahun lalu didatangkan di iPhone 13 dan 13 mini dengan sensor Shift OIS. Dan menurutku dengan kelas ini kalian bisa mendapatkan kualitas yang terbaik di tahun 2020. Apa alasannya? Sudah sangat baik lah dan bisa memberikan experience yang terbaik juga. Apalagi fitur-fitur yang menarik di iPhone 13 sudah bisa kalian dapatkan dengan photographic style, dengan warna yang bisa kalian sesuaikan dengan AI yang ada dengan chipset terbarunya. Lalu juga ada cinematic video dengan bokeh effects 1080-30 fps. Ya, menurutku sudah sangat baik lah iPhone 13. Bahkan ultra wide-nya walaupun sama dengan iPhone 12 Pro Max, ini dengan ISP yang baru, terima kasih kepada chipsetnya, jadi bisa mendapatkan cahaya yang lebih terang dibandingkan ultra wide yang biasa di iPhone 12 Pro Max. Nah, di sini kelebihan yang diberikan 12 Pro Max adalah LiDAR jika kalian memang membutuhkan dengan beberapa program yang membutuhkan LiDAR scanner, serta adanya telefoto yang mencapai 2,5 kali. Tapi kalau merasa kalian tidak terlalu penting dengan telefoto, lalu LiDAR tidak berguna, iPhone 13 saja sudah memberikan sesuatu yang sedikit lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Selanjutnya dari sisi baterai, memang di tahun lalu iPhone 12 baterainya standar agak kurang baik. Dalam arti banyak sekali yang merasakan memang tidak sebaik ketika iPhone 11 ataupun juga iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Tapi tahun ini
thank you kepada Apple ya, karena dengan baterai yang diberikan lebih besar dibandingkan tahun lalu, beserta juga chipsetnya efisiensi yang lebih baik, dan maksimal diberikan di iPhone 13, Apple klaim bahwa dengan baterai yang diberikan bisa mencapai 2,5 jam lebih tinggi dibandingkan iPhone 12 sebelumnya. Memang kalau sesuai tesku tidak sampai 2,5 jam lebih, tapi lebih baik dibandingkan iPhone 12 dan sangat cukup jika kalian bandingkan untuk 1 hari kalian gunakan. Memang kalau iPhone 12 Pro Max sedikit lebih bagus, bisa mencapai 8,5 jaman jika kalian sehari-hari. Tapi overall dengan 7,5 jam di iPhone 13 pasti nggak masalah. Jadi kalau menurutku kalian merasa lebih ingin dengan baterai yang lebih lama, masih tetap menang iPhone 12 Pro Max. Tapi iPhone 13 sudah sangat baik dengan upgrade baterai yang bisa tahan jauh lebih lama dibandingkan iPhone 12 sebelumnya. Jadi bukan alasan menurutku untuk baterai jika kalian bandingkan iPhone 12 Pro Max dengan iPhone 13. Untuk charger pun masih sama dengan maksimal 20 watt charger antara iPhone 12 Pro Max dengan iPhone 13. Lalu juga MagSafe charger compatible, lalu dengan wireless charging semuanya masih sama diberikan antara iPhone 12 Pro Max dengan iPhone 13. Dari sisi speaker, kalau kalian memperhatikan itu memang sedikit lebih baik di iPhone 12 Pro Max karena bodi yang lebih besar juga ya. Jadi suaranya lebih punchy, lebih oke dibandingkan dengan iPhone 13. Tapi overall nggak jauh berbeda dan iPhone 13 sudah sangat baik speakernya untuk kalian gunakan. Untuk sisi chipset, memang A15 ini bukan lompatan yang sangat-sangat signifikan, tapi cukup baik upgrade-nya dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max dengan A14 chip sebelumnya. Jumlah core-nya sama dengan yang diberikan di iPhone 12 Pro Max, tapi dengan kelebihan yang maksimal sehingga untuk CPU dan GPU jika tes Geekbench mendapatkan lebih tinggi yang cukup signifikan dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max dengan A14 chip. Untuk gaming pasti nggak masalah, tenang saja. Genshin Impact bisa full rata kanan, tapi dalam waktu tertentu ya, 15 menit, 30 menit, setelah itu ke medium saja sih, menurutku lebih maksimal, sama dengan iPhone 12 Pro Max. Lalu game-game lain, PUBG, COD Mobile, Mobile Legends juga tenang saja. Dengan experience yang diberikan masih sama dengan iPhone 13, bahkan mungkin nanti ke depannya akan jauh lebih kuat dengan iPhone 13. Terima kasih kepada A15 chip. Kelebihan di 12 Pro Max untuk dari sisi internal adanya satu, yaitu adanya RAM yang lebih tinggi. Masih tetap 6GB RAM dibandingkan iPhone 13 yang hanya mendapatkan 4GB RAM. Tapi experience-nya tenang saja, serius nggak masalah, sangat baik diberikan di iPhone 13. Jadi di sini aku ingin sharing ke kalian bahwa kalau tahun demi tahun menurutku Apple mulai dari iPhone 12 lebih mengajak orang pengguna untuk lebih membeli iPhone dengan generasi yang terbaru walaupun hanya dengan seri yang tidak Pro Series. Jadi contohnya nih, tahun ini di iPhone 13 atau iPhone 12 Pro Max, kalau dari aku pribadi dengan overall experience yang diberikan, lalu 6,1 inch nggak masalah ya. Dan menurutku 6,1 inch ini adalah rata-rata pengguna yang pasti akan sangat nyaman dan suka dengan satu genggam. Pasti iPhone 13 ini menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max, khususnya dari segala chipset dan overall experience yang ada. Hanya saja jika kalian ingin mendapatkan sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang paling bisa diberikan oleh Apple dengan bubble yang lebih banyak, dengan 3 bubble dan 1 LiDAR ya memang tidak bisa dipungkiri namanya Pro Series dengan Pro Max juga dengan stainless steel, frosted glass. Ini memberikan segala sesuatu yang terasa lebih premium. Jadi kalau kalian mementingkan itu serta dengan display kalian merasa 6,7 inch yang paling cocok untuk kalian dengan harga yang sedikit lebih murah pastinya dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max, ya silahkan kalian mengambil iPhone 12 Pro Max. Tapi sekali lagi, dengan overall experience, dengan rata-rata pengguna, lalu juga dengan kelebihan fitur-fitur yang diberikan di iPhone 13 dan chipset yang lebih baru, overall experience-nya lebih baik di iPhone 13. Ini dari aku sih. Jadi, untuk kalian tetap pilih sesuai kalian masing-masing. Tapi dengan video ini aku berharap kalian lebih membuka wawasan kalian, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, dan apa yang kalian benar-benar inginkan dengan HP baru kalian untuk upgrade di tahun 2021. Baik, itu aja sih yang aku ingin share ke kalian, dan semoga kalian mendapatkan iPhone terbaik jika ingin upgrade antara iPhone 12 Pro Max dengan iPhone 13. Nggak ada salahnya, yang penting sesuaikan dengan hati kalian, keinginan kalian, dan tujuan kalian untuk upgrade iPhone di tahun 2021. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.